Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Pengertian P3K dan tujuan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau sering disebut P3K. Pengertian pertolongan P3K: memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dengan cepat dan tepat sebelum dibawa ke tempat rujukan rumah sakit, dokter, atau puskesmas. Tujuan P3K: yang pertama, mencegah cedera bertambah parah. Yang kedua, menunjang upaya penyembuhan. Pedoman P3K. P. Penolongan: mengamankan diri sendiri dahulu sebelum bertindak. A. Amankan korban dari gangguan sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang tahu ada kecelakaan. U. Usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit, dan yang bertanggung jawab. Yang T. Tindakan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan si penolong. Yang pertama, penolong harus dapat menilai situasi. Yang kedua, penolong harus dapat mengenal kondisi korban dan prioritasnya. Yang ketiga, penolong harus segera memberi pertolongan sesuai keadaan korban. Yang keempat, penolong mengatur dan merencanakan transportasi. Yang kelima, tindakan paling awal adalah membebaskan jalan nafas dan mempertahankan saluran pernapasan. Bila pernapasan berhenti, lakukan napas buatan. Peralatan P3K. Yang pertama, sabun, alkohol untuk pembersih tangan. Yang kedua, obat pembersih luka seperti bore water, betadine, dan lain-lain. Yang ketiga, obat pengurang rasa sakit, paracetamol, antalgin. Keempat, obat perangsang kesadaran, amoniak, kologate, dan parfum. Yang kelima, 10 pembalut cepat. Keenam, pembalut gulung. Ketujuh, pembalut segi. 3, yang ke-8 kapas, 9 plester, yang ke-10 kasar steril, yang ke-11 gunting, ke-12 pinset, yang ke-13 dan lain-lain. Pelaksanaan P3K. Yang pertama, periksa kesadaran. Yang kedua, periksa pernapasan. Yang ketiga, periksa tanda-tanda pendarahan dan peredaran darah. Yang keempat, periksa keadaan lokal seperti patah tulang, luka, dan lain-lain. Yang kelima, tanyakan pada korban apakah ada rasa nyeri, linu, sakit, luka, dan lain-lain. Pertolongan pertama di lingkungan sekolah. Yang pertama itu pingsan. Pingsan atau dalam kolapse yaitu hilangnya kesadaran sementara karena otak kekurangan O2, kecelakaan, lapar, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, terkejut, kaget, dehidrasi, kekurangan cairan tubuh, anemia, kekurangan darah, dan lain-lain. Gejala awal sebelum pingsan. Perasaan limbung. Yang pertama, pandangan berkunang-kunang. Yang kedua, telinga berdenging. Yang ketiga, nafas tidak teratur. Yang keempat, muka pucat. Yang kelima, biji mata melebar. Yang keenam, lemas. Yang ketujuh, keringat dingin. Penenangan korban pingsan. Baringkan korban dalam posisi terlentang. Tinggikan kaki melebihi badan. Longgarkan pakaian yang mengikat dan hilangkan barang yang menghambat pernapasan. Beri udara segar. Periksa kemungkinan cedera lain. Selimuti korban supaya tidak kedinginan. Korban diistirahatkan
beberapa saat. Untuk mengembalikan kesadaran orang yang mengalami kepingsanan, dapat menggunakan bau-bauan yang menyemangat dan merangsang seperti minyak wangi, minyak angin. Kaki lebih tinggi. Yang kedua yaitu perawatan luka. Yang pertama, penolong harus mencuci tangan. Yang kedua, jangan menyentuh luka darah secara langsung, pakai sarung tangan. Yang ketiga, bersihkan luka dengan air pembersih luka Dettol yang diencerkan. Yang keempat, kemudian berikan obat antiseptik betadine. Yang ketiga itu luka bakar, pertolongan. Yang pertama, segera dinginkan luka dengan air mengalir. Yang kedua, keringkan luka pelan-pelan. Yang ketiga, oleskan obat luka bakar silperdiasin, betadine, bioplacenton. Yang kedua, hindari. Yang ketiga, mengoleskan mentega, kecap, pasta gigi. Yang keempat, melepas dengan paksa pakaian yang melekat pada kulit. Yang keempat, tersengat listrik, pertolongan. Yang pertama, matikan aliran listrik. Yang kedua, jangan langsung memegang korban, gunakan bahan atau alat untuk memisahkan korban dari sumber listrik. Yang ketiga, jika sadar, beri air hangat. Yang keempat, jika tidak sadar, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kelima yaitu mimisan atau epistaxis. Yang pertama, pengertian adalah pendarahan karena pecah pembuluh darah hidung. Yang kedua, pertolongan. Yang ketiga, duduk di kursi, posisi kepala menunduk menjepit hidung selama 5-10 menit untuk menghentikan pendarahan. Yang kelima, bernapas lewat mulut. Yang keenam, berikan kompres es di daerah hidung. Duduk dan majukan badan sedikit ke depan. Napas lewat mulut, tekan hidung Anda. Yang keenam itu memar atau hematoma. Penyebab terbentur, terkilir, pertolongan. Yang pertama, korban diposisikan agar lebih nyaman. Yang kedua, istirahat daerah yang cedera. Yang ketiga, kompres dengan es yang dibungkus kain. Yang keempat, tinggikan bagian yang cedera. Yang kelima, oleskan trombohop gel. Yang ketujuh yaitu alergi. Pengertian, reaksi tubuh yang lebih sensitif dari kondisi normal terhadap makanan, benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Penyebab, makanan digigit serangga. Gejala yang pertama, kemerahan pada kulit, gatal, bengkak sekitar mata. Yang kedua, sesak napas. Pertolongan. Yang pertama, tenangkan korban. Yang kedua, berikan kompres dingin pada tempat gatal. Yang ketiga, berikan obat anti alergi. Yang kedelapan, keracunan. Penyebab, yang pertama, makanan minuman kadaluarsa. Yang kedua, makanan minuman beracun. Gejala, muntah, pusing, pingsan, mencret di perut. Pertolongan. Yang pertama, memuntahkan bahan beracun dengan minum sebanyak atau minum susu. Yang kedua, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan dekat. Yang kesembilan itu gangguan pernapasan. Yang pertama, kesulitan bernapas sampai tidak bisa bernapas. Sebab apa? Tersedak, contoh, bakso, permen, telur. Yang ketiga, mengisap asap atau gas cium. Yang keempat, penyakit tertentu, gejala batuk. Pertolongan pada saat sesak napas. Yang pertama, tersedak. Keluarkan benda asing yang menyumbat dengan yang pertama, biking korban batu menepuk punggung bagian atas. Yang kedua, lakukan pendekatan tanpa perut beberapa kali dengan
menunjukkan menggunakan sumbatan. Bila gagal beberapa kali, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Pertolongan P3K di tempat kerja. Dampak risiko tenaga kerja: yang pertama, kecelakaan kerja; yang kedua, penyakit umum akibat kerja; yang kedua, perusahaan terbagi menjadi 3, loss; kedua, kualitas dan kuantitas produk; ketiga, kelangsungan usaha; 3, lingkungan terbagi menjadi 2, pencemaran; yang kedua, global warming. Adapun masalah terkait yang pertama narkoba, yang kedua HIV atau AIDS, yang ketiga tuberkulosis, yang keempat flu burung dan lain-lain. Pengaturan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Penyempurnaan berkaitan dengan isi kotak disesuaikan dengan perkembangan bidang kesehatan. Tidak semua terdapat lagi di pasaran, ada yang sudah dilarang. Yang B, jenis kotak P3K disesuaikan jumlah pekerja dan unit kerja. Yang C, jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan potensi bahaya. D, petugas P3K mempunyai lisensi dan buku kegiatan. Yang ke E, ruang P3K. Yang F, APD dan alat evakuasi. Menimbang. Yang pertama, dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja, perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Yang kedua, sebagai pelaksanaan pasal 3 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 1970, perlu ditetapkan ketentuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Yang ketiga, berdasarkan pertimbangan huruf A dan B, perlu ditetapkan dengan peraturan menteri. Ketentuan umum, pengertian. Yang pertama, P3K di tempat kerja; yang kedua, petugas P3K; yang ketiga, fasilitas P3K di tempat kerja; yang keempat, pekerja buruh; yang kelima, tempat kerja; yang keenam, pengusaha; yang ketujuh, pengurus. Pengertian P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama cepat dan kepada pekerja atau buruh dan atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Ketentuan umum, pengertian petugas P3K di tempat kerja adalah pekerjaan atau buruh yang ditunjuk oleh pengurus pengusaha dan diserai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Yang kedua, fasilitas P3K di tempat kerja adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja. Ketentuan umum P3K di tempat kerja adalah upaya memberi pertolongan pertama secara tepat kepada pekerja atau buruh dan atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit cedera di tempat kerja. Petugas P3K di tempat kerja. Yang pertama, petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari kepala instansi yang bertanggung di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, syarat-syarat mendapatkan lisensi dan buku kegiatan. Yang pertama, bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K. Dan keempat, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Fasilitas P3K di tempat kerja. Yang pertama, ruang P3K. Yang kedua, kotak P3K dan isi. Yang ketiga, alat evakuasi dan alat transportasi. Yang keempat, fasilitas tambahan berupa APD dan atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.
Petugas P3K di tempat kerja. Tugas yang pertama melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja. Yang kedua merawat fasilitas P3K di tempat kerja. Yang ketiga mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan. Dan keempat melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Alat perlindungan dan peralatan khusus. Yang pertama, APD yang disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat. Yang kedua, peralatan khusus berupa alat untuk pembasahan tubuh cepat, shower, dan pembilasan pencucian mata. Alat evakuasi dan transportasi. Yang pertama, tandu atau alat lain untuk memindahkan korban. Yang kedua, mobil ambulans atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban. Tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Memberikan pedoman pelaksanaan pelatihan dan pemberi lisensi petugas P3K di tempat kerja bagi instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, penyelenggara pelatihan dan masyarakat industri. Yang kedua, tujuan khusus. Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pelatihan dan pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja yang seragam di seluruh Indonesia. Lingkup pedoman. Yang pertama, pelaksanaan pelatihan petugas P3K di tempat kerja. Yang kedua, pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja. Pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja. Yang pertama, lisensi petugas P3K di tempat kerja berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan. Yang kedua, bentuk ukuran lisensi petugas P3K di tempat kerja sebagai berikut. Yang pertama, skema penerbitan lisensi. Ruang P3K wajib menyediakan ruang P3K di tempat kerja bila memperkerjakan 100 orang atau lebih kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi. Persyaratan ruang P3K meliputi: A. Lokasi P3K terbagi menjadi 4. Dekat dengan toilet kamar mandi, dekat jalan keluar, mudah dijangkau area kerja, dan dekat dengan tempat parkir kendaraan. Yang B. Luas gerak petugas. B. Luas minimal menampung 1 tempat tidur pasien dan ada ruang petugas P3K serta fasilitas P3K lainnya. C. Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban. D. Diberi tanda dengan nama jelas dan mudah dilihat. Ruang P3K. Ruang P3K di tempat kerja sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: yang pertama, wastafel dengan air mengalir, kertas tisu atau lap, asungan, tanduk, dai atau spalik, kotak P3K dan isi, tempat tidur dengan bantal dan selimut, tempat untuk menyimpan alat seperti tandudan atau kursi roda. Selanjutnya, sabun dan sikat, pakaian bersih untuk penolong, tempat sampah, dan kursi tunggu bila diperlukan. Kotak P3K. Persyaratan kotak P3K. Yang pertama, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K warna hijau. Yang kedua, boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja. Yang ketiga, penempatan kotak. Keempat, isi kotak P3K. Dan penutup. P3K merupakan tindakan penting yang dapat menyelamatkan nyawa, mencegah luka lebih parah, dan memproses cepat proses penyembuhan. Mampu memberi P3K adalah keterampilan yang berguna untuk semua orang, baik dalam situasi darurat, pribadi maupun di lingkungan kerja.
Dengan memahami P3K, kita dapat membantu diri sendiri dan orang lain dalam situasi darurat.